Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sekarang ini saya sedang melacak makamnya Simbah Hasan Bisri dan Simbah Abdullah Rosyid. Simbah Hasan Bisri adalah yang buka cita atau yang membuat desa atau cikal bakal Desa Jebol. Ini nisan beliau sudah saya ketemukan. Ini menurut saya, kalau melihat dari kemuncaknya, ini masih trepes. Ini ada satu trapnya, ini 1, 2, 1, 2, jadi 4, 5. Ini adalah era Kanjeng Sultan Agung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trap era Kanjeng Sultan Agung. Dan ini ada kembang awan. Nah, ini kembang awan. Kembang awan ini menunjukkan beliau adalah orang dari Ningrat atau keraton. Nah, ini makamnya Simbah Abdullah Rosyid yang menurut cerita warga sesepuh di sini, beliau masih keturunan Mbah Hasan Mangkli, Simbah Mutamakin Kajen Pati, juga Simbah Benyamin yang ada di Njung Pasir Demak, juga di Ngerau Nalum Sari Jepara. Ini nisannya. Ini menurut saya beliau adalah seorang sayyid kalau melihat ininya, tapi ada terah atau turunan dari Cirebon. Nah, ini seorang sayyid tapi ada terah keturunan dari Cirebon. Tapi eranya beliau sudah di era Kanjeng Pangeran Diponegoro atau Sultan Agung. Nah, ini dibuktikan dengan adanya ini. Ini adalah nisan khas era Kanjeng Pangeran Diponegoro tahun 1830-an. Ini mungkin diberi ini juga untuk menunjukkan bahwa beliau terlibat dalam perang suci, perang Jawa. Nah, ini nisan seperti ini untuk penghormatan beliau, bahwa beliau ada seorang ulama, seorang sayyid keturunan Nutrah dari Cirebon. Nah, ini banyak sekali. Di sini mayoritas makamnya adalah makam Kanjeng Pangeran Diponegoro. Ini juga. Ini khas Pangeran Diponegoro. Nah, ini juga. Ini seorang ulama dan dari kalangan Ningrat. Kalau seperti ini terlibat dalam perang Diponegoro, tapi beliau dari rakyat biasa. Nah, ini ciri khas murni dari Cirebon. Dari Cirebon ini nisan dari Cirebon. Dan ada terah darah seorang sayyid. Nah, tapi eranya Kanjeng Pangeran Diponegoro tahun 1830-50-an lah, sekitar itu. Banyak sekali. Ini juga, kalau tidak ada kembang awan seperti ini bukan dari alangan Ningrat, tapi ini melihat kemuncaknya ini seperti Mbah Hasan Bisri era Kanjeng Sultan Agung atau tahun 1600-an sekian. Jadi ini pengikut Mbah Hasan Bisri. Nah, kalau ini kubah. Jadi ini pengikut Kanjeng Pangeran Diponegoro, ada kembang awannya. Nah, ini terah dari Jepara atau Adipati Unus. Pakainya cupeng bukan tumpal. Nih, cupeng bukan tumpal, tapi intinya sama, kalau beliau masih terah dari keluarga Kadipaten Jepara. Terus lagi, nah, ini juga
ada ludeng. Teras Jepara. Ini teras Cirebon. Banyak sekali. Banyak. Lah ini. Pada dasarnya makam karang adalah makamnya seorang ulama. Pada dasarnya seperti itu. Lah kalau menemukan misal seperti ini bisa dikatakan beliau ada danyang atau jogoboyo atau yang bertanggung jawab terhadap suatu wilayah atau suatu pasukan. Nah, ini kecil. Ini juga era 16. 1, 2, 3, 4, 5. Ini trepes. Ini juga era Sultan Agung. Nah, ini juga komplek apa ini? Dikasih batu-batu. Nah, ini juga era Kanjeng Pangeran Diponegoro. Yang ini era Kanjeng Pangeran Diponegoro. Tuh, ubah. Tapi yang ini era Sultan Agung. Nah, ini bisa kemungkinan ini kakeknya beliau. Jadi ini era Sultan Agung atau tahun 1600, kakeknya beliau di era tahun 1800. Monggo Pak. Jenengan ingkang ngreksa mriki? Hah? Jenengan ingkang ngreksa mriki? Nggih. Sing resik-resik mriki. Kula panjenengan daleme mriki. Nggih. Lah jenengan ngertos niki sejarah-sejarah mriki, Pak? Hah? Ngertos sejarah mriki? Sejarah mriki? Nggih. Kados niki namine sinten jenengan ngertos? Niki kula mboten menangi kula. Namine mboten ngertos. Nggih, pancen mboten menangi. Nek ngene Mbah Hasan Bisri nggih. Nggih mriko, nggih. Ning wonten kainan mriko. Nggih, lah sing nika wonten nggone Mbah Abdullah bareng to? Nggih, sinten? Mbah Abdullah. Nggih. Nggih. Nah, Mbah Sirat. Nggih, Mbah Abdul Sirat, nggih. Daleme pundi sampeyan? Daleme mriki Mbah Dontang, Mbah. Oh. Kono cungkup apa iki kono? Makam apa? Wes kayu. Apa? Cor. Watu biasa apa watu nganu? Makam sinten nika sinten dalem nika, Pak? Maksudnya patoke kaya apa? Wis keramikan kabeh ngono, sak patoke. Iki gene anu, Mbah. Mbah Kaji Kasan. Oh, berarti tiang sakniki. Nggih. Nggih. Ya pun kula tak melajeng melih ningal-ningali. Nah niki wau ini saudara ada warga di sini tapi beliau tidak mengetahui apa-apa tentang permakaman. Ini saya akan mencari sendiri. Karena di sini banyak sekali makam-makam yang saya anggap sebagai cagar budaya. Nah, ini juga Pangeran Diponegoro. Ayo Dek, jalan ke sana, Dek. Ayo Adik, cepet dikit. Kalau nggak nganu capek, Adik di sana saja. Era Pangeran Diponegoro. Adik mau nyayang ndak, Mbah? Nah itu di sana ada. Ya ini malah antik ini. Apakah ini nisannya beliau asli? Saya kira kok. Oh iya, nisan beliau asli karena ini dari batu bata. Ini dari batu bata. Ini antik ini. Ini saya kira ini eranya sudah 19. Ya era 19.
Ini trah Adipati Unus atau trah dari Kadipaten Jepara, era Pangeran Diponegoro juga. Ini ada 2 trap, 1, 2, 3, ini 3 trap era Pangeran Diponegoro. Yo ngaji sih ke sana lihat terus beli. Inilah saudara-saudara apa yang sudah menjadi cita-cita saya untuk sowan ke makamnya Simbah Hasan Bisri dan Mbah Abdullah Syirat. Sudah ketemu, dan ternyata antara Mbah Abdullah dan Mbah Hasan beda era sekitar 2 abad. Kalau Mbah Hasan di era Sultan Agung tahun 1600-an, tapi kalau Mbah Abdullah Syirat di era Pangeran Diponegoro tahun 1800-an. Sing putih kae sing kembange. Wah, iki malah dipeluntir niki saake, masya Allah. Ini saudara dulur dipeluntir. Lho kok elah kepiye iki ya Allah. Iki kepeluntir iki piye iki? Nah, ini kepeluntir. Nyoba diterapke. Diterapke nok, diangkat nok. Diangkat sik, las. Gini. Kayak diambake. Wah, kepiye? Salah kok ini nek kok. Iki berarti ora pasangane. Ora pasangane kuwi. Jelas ora pasangane. Sing nisor kurang ngombo. Bolongan sing nisor kurang ngombo, ora iso masuk. Iya, iki ora pasangane. Ora kok ning kene. Sing ini sing ora. Si dambake sik, sing nisor dambake sik. Lah, dambake maju rono neh. Lah, terus saya sing ndur ditata. Singki ditata. Wah, masya Allah, kono polak kewalik. Disayang Dek Mbah, Dek, kasihan Dek. Yang tengah hilang, Bapak. Disayang Dek, kasihan Mbah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Iya kan, dop. Wes ayo ngaji. Di sini tidak saya temukan tumbuhan pohon-pohon yang menjadi ciri khasnya, karena ini tumbuhan baru semua, seperti ada semacam reboisasi. Jadi tidak ada, tapi yang jelas nisan Sembajakawa itu umum sebuah makam. Tapi yang menandakan era Pangeran Diponegoro dan sebagainya tidak ada pohonnya. Tapi tidak apa, ini nisan itu sudah valid, menunjukkan era dan tahunnya, sejarah sebagai jati diri beliau. Ini maaf, kain kafannya memang sudah rusak, jadi saya buka robek seperti ini. Ini alhamdulillah wa syukurillah, Mbah Hasan Bisri sudah menunjukkan nisannya ini sudah terbukti di era Kanjeng Sultan Agung tahun 1600 sekian. Terbukti apa yang membuktikan beliau di tahun 1600 atau era Kanjeng Sultan Agung, yaitu ini kemuncaknya. Kemuncaknya trepes. Ini ada 5 trap, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dan ini kembang awan menunjukkan sebagai beliau seorang ningrat. Ini yang menjadi ciri khasnya. Tapi beliau bukan seorang ulama murni, karena ini tidak ditandai hal yang lain seperti Purnama Sidi dan lain sebagainya. Beliau hanya seorang kiai biasa. Ini saya cukupkan liputan saya, semoga bermanfaat, menambah rasa bangga kita terhadap leluhur kita sendiri, bangsa kita sendiri. Bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang maju, dan segala-galanya adalah bangsa yang berdiri kokoh di atas akar budaya dan sejarah leluhur bangsanya sendiri. Semoga liputan ini membuat
menambah dan menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. NKRI harga mati, Pancasila abadi. Saya Taya Sambung Oyot mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.